Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk adik-adik sekalian dan selamat bergabung di pembelajaran bahasa Indonesia. Masih materi lanjutan untuk kelas 9, yaitu tentang teks diskusi. Seperti biasa, sebelum kita mulai materi hari ini, saya harapkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu agar pengetahuan ataupun ilmu yang kalian dapatkan pada hari ini insya Allah bermanfaat untuk kalian di kemudian hari nanti. Berdoa disilakan. Lanjut. Pertemuan kita kali ini masih melanjutkan pada materi yang lalu untuk kelas 9. Judul materi menyimpulkan isi teks diskusi. Ini masih materi lanjutan ya. Tolong diperhatikan dan didengarkan ataupun disimak dengan baik agar kalian mudah mengerti dan memahami apa yang dijelaskan. Nanti jika kalian belum melihat video sebelumnya, saya akan lampirkan di deskripsi nanti. Video yang sebelumnya nanti kan bisa lihat di deskripsi nanti. Nah, yang pertama, dalam kegiatan menyimpulkan isi dari teks diskusi, maka kita harus memperhatikan penjelasan berikut. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam teks diskusi. Yang pertama itu ada pendahuluan atau isu ataupun masalah ya. Ini disebut dengan struktur teks diskusi. Nah, dalam pendahuluan itu sendiri, pendahuluan ini berisi tentang pernyataan untuk membatasi topik. Jadi pendahuluan ini berisi tentang untuk membatasi topik yang akan dibahas nanti dalam diskusi. Jadi jika kita ingin melaksanakan kegiatan diskusi, maka kita harus membatasi topik pembahasan agar tidak melenceng ke segala macam arah proses diskusi tersebut. Kenapa demikian? Karena biasanya ada seseorang yang di dalam forum tersebut ingin bertanya di luar konteks pembahasan. Makanya perlunya pembatasan masalah yang dibahas dalam proses diskusi nanti. Bentuknya adalah batasan masalah atau isu yang dibahas. Di sini juga dipaparkan mengenai latar belakang topik hingga sudut pandang berbeda yang akan dibahas. Tiga hal tersebut adalah isu utama dari pendahuluan dalam teks diskusi. Jadi dari tiga hal tersebut, latar belakang topik, sudut pandang yang berbeda, dan pernyataan untuk membatasi topik ya. Tiga hal tersebut itu sangat penting dalam pendahuluan ini. Yang kedua, isi. Isi berupa rangkaian paragraf yang tersusun dari setidaknya 2 atau paragraf gagasan utama yang berbeda sudut pandang yang disebut dengan pro dan kontra. Setiap paragraf berisi gagasan utama yang dilengkapi oleh alasan ataupun argumen ya. Jadi alasan ini ataupun argumen ini yang menjadi acuan dalam proses diskusi nanti. Jadi kurang lebih diskusi ini prosesnya seperti debat, tapi pada khususnya itu berbeda. Dan bukti pendukung. Jadi dalam argumen ini harus disertai dengan bukti pendukung. Bukti pendukung ini seperti teori-teori yang dikemukakan oleh para ilmuwan atau pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh ilmuwan terpercaya atau dari sumber terpercaya yang dapat mendukung argumen kita. Contoh ketika kita mengemukakan sebuah argumen dalam proses diskusi, maka kita harus mempunyai dasar untuk memperkuat argumen kita. Contoh kata Ferdinand de Saussure bahwa yang bersangkutan dengan masalah
masalah teori sastra itu penjelasan itu tentang ini. Contoh seperti itu. Nah, Ferdinand de Saussure ini adalah nama seorang ilmuwan ataupun nama seorang yang bergelut di bidang dunia kesastraan yang menggunakan teori, saya lupa tentang teori apa, nanti silakan dilihat saja di Google tentang teori yang dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure. Nah, itulah contoh dari ketika kita mengemukakan sebuah argumen, maka harus didasari dengan pendukung, teori pendukung. Contoh juga jika kita melakukan diskusi tentang bidang keagamaan, maka ketika kita mengeluarkan argumen, maka harus didukung pula dengan ayat ataupun perkataan-perkataan Nabi ataupun sahabat Nabi untuk mendukung argumen kita dan memperkuat argumen kita. Itu fungsi dari argumen. Jika dalam proses pro, artinya pro ini orang yang setuju dengan ataupun orang yang membela pembahasan dari materi tersebut. Nah, berikut melengkapi pernyataan yang tadi Pak Guru berikan, mengemukakan bahwa argumen atau pendapat digunakan untuk mendukung atau menolak pernyataan atau pendapat dalam diskusi. Jadi itu fungsi dari argumen. Fungsi dari argumen itu mendukung ataupun menolak. Dengan catatan ada hal yang dapat dipercaya yang mendukung argumen tersebut, seperti hadis ataupun surah yang terdapat dalam Al-Quran ataupun pendapat ilmuwan. Seperti itu ya. Bisa dipahami kan? Yang ketiga, simpulan. Simpulan berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari 2 atau 3 gagasan yang berbeda sudut pandang. Jadi dalam kesimpulan ini atau kesimpulan itu setelah melalui proses panjang dalam diskusi harus ada kesimpulan ataupun outputnya. Nah, kesimpulan ini membahas tentang rampungan dari pembahasan dan argumen ataupun pro yang terjadi dalam proses diskusi disimpulkan menjadi satu, yang artinya memiliki makna yang tidak bertentangan dari materi dan dari argumen-argumen yang sudah dikemukakan. Pada dasarnya kesimpulan ini adalah satu tali atau satu batasan, satu batasan atau satu maksud dan tujuan yang sama dalam pembahasan yang dibahas oleh kelompok diskusi tersebut. Nah, kesimpulan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, membaca teks diskusi. Tujuan dari membaca teks diskusi untuk mengetahui kesan umum dalam teks tersebut. Dengan begitu, kita bisa paham apa yang dimaksud oleh penulis atau pengarang. Selain itu, perlu juga mencari kata kunci pada setiap kalimat di dalam paragraf teks diskusi. Jadi sangat penting juga untuk mencari kata kunci pada setiap kalimat. Contoh kalimat menentukan, contoh ini ya. Contoh ini saja, yang dalam kegiatan menyimpulkan isi dari teks diskusi, maka kita harus perhatikan penjelasan berikut. Nah, kata kunci dari kalimat ini adalah menyimpulkan isi teks diskusi. Itu adalah kata kuncinya. Itu contoh ya. Jadi penting untuk kita mengetahui kata kunci dalam kalimat itu agar kita mudah untuk mengetahui maksud dan tujuan dari kalimat tersebut. Bagian kedua, menentukan kalimat utama teks diskusi. Seperti yang sudah diketahui bahwa kalimat utama merupakan kalimat yang mengandung gagasan utama pada suatu paragraf. Jadi kalimat utama itu mengandung gagasan utama atau ide pokok dari paragraf atau inti seperti yang sudah Pak Guru kemukakan tadi. Biasanya kalimat tersebut terletak di awal kalimat maupun akhir kalimat. Nah, biasanya inti dari paragraf tersebut biasa terletak pada awal ataupun akhir kalimat. Itu bisa. Maka akan lebih mudah dalam menyimpulkan isi teks. Yang dimaksud. Paham ya? Berikut yang ketiga,
membuat simpulan teks diskusi. Jadi dalam tahap ini membuat simpulan dalam teks diskusi, dengan membuat simpulan kalimat yang akan dibuat menjadi lebih baik dan benar selain itu. Jadi dengan membuat simpulan kalimat yang akan dibuat menjadi lebih baik dan benar. Di sini dalam simpulan ini itu adalah proses memperbaiki ataupun meluruskan kembali kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam forum diskusi tersebut. Selain itu juga akan mudah dimengerti. Jadi selain itu juga mungkin ada beberapa argumen yang kurang jelas dan sulit dimengerti oleh orang lain. Kesimpulan inilah kesempatan kita untuk meluruskan apa yang dimaksud dari argumen yang dikemukakan beberapa orang tadi. Paham ya? Adapun syarat dalam membuat simpulan antara lain, pertama, simpulan merupakan hasil analisis teks diskusi. Jadi yang pertama, simpulan merupakan hasil dari analisis. Jadi analisis itu maksudnya hasil dari kita mencari tahu proses diskusi apa yang sedang terjadi di dalam diskusi tersebut. Itu adalah bagian simpulan. Yang kedua, simpulan melukiskan isi dan paragraf. Ya, simpulan melukiskan ini memberikan gambaran tentang isi dan paragraf yang ada di dalam teks atau yang ada dalam diskusi itu tersebut. Simpulan yang ketiga, simpulan berisi hal-hal penting di paragraf. Jadi pada dasarnya kesimpulan itu merupakan satu kumpulan yang dianggap kata-kata atau kalimat yang dianggap penting yang menjadi dasar dari pembahasan teks diskusi itu sendiri. Cukup sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini untuk kelas 9. Sebelum diakhiri video ini, tolong tuliskan nama Anda di kolom komentar agar saya mengetahui kalian sudah melihat video ini. Dan saya juga sangat bersyukur jika kalian sudah melihat video ini, artinya kalian telah memiliki sedikit tambahan ilmu atau sedikit wawasan mengenai teks diskusi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, lebih dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.